Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. mantap. Duh Kak, ini nggak pakai mic saya takut melakukan sesuatu. Saya juga itu tadi kayak rapi banget nih gini. Kayak takut tiba-tiba jadi Aing salah. Enggak itu kerasukannya beda lagi dong. Ini kan lagi bulan puasa ya Kak ya? Betul. Meskipun bulan puasa itu tidak menjadi halangan kita untuk berolahraga. Benar. Nah saat berolahraga nih, biasanya kan kita kalau nggak main bola ke futsal gitu ya, seringkali kita tuh menemukan jenis kostum yang digunakan oleh para pemain. Apalagi kalau tadi bulan puasa mungkin siapa tahu ada yang pakai baju koko. Wah, jadi bisa langsung maghrib gitu. Aduh. Kalau Alika biasanya kalau misalkan futsal pakai apa Kak kostum? Saya sih standarnya pakai jersey bola Jersey ya. KW ya? Wah, yang KW ada. Yang asli ada. Cuma kalau yang asli justru emang biasanya jarang dipakai justru. Iya, karena main sayang futsal kan takutnya malah jadi rusak gitu. Jadi ya biasanya jersey yang biasa aja gitu. Benar. Nah jadi emang ada yang pakai jersey yang asli, bahkan yang player issue ya kan, yang paling mahal. Tapi ada juga yang cuma pakai kaos partai kesayangan. Wah, karena kaos partai itu bahannya adem. Alika biasanya pakai partai apa? Waduh, ini nggak bisa nih kalau di sini. Ya Kak? Aing mau memikirkan partai yang lucu tapi nggak ada ya. Nah, Ada yang lucu. apa tuh? Partai berkarya. Aduh. Ini Tommy Soeharto. Nah, saya ikut satu frame aja. Nah, saat bermain futsal atau football tadi ini tujuannya biasanya kesenangan semata. Iya, emang seneng doang. Gak kompetitif lah. Betul. Jadi pemilihan kostumnya jadi gak penting-penting amat sebenarnya. Biasanya kalau yang pakai kostum yang asli itu biasanya pamer doang. Mainnya mah biasa aja. Nah, biasanya yang jago tuh yang nggak pakai baju. Betul, justru yang dilepas dikelekin tuh itu udah tahap pemain jago. Nah, sebenarnya yang penting kan dari olahraga tubuh bisa berolahraga dan mendapatkan kesenangan gitu. Benar. Tapi ya Kak, sejatinya kostum sepak bola ini atau futsal itu tuh dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan potensi si pemainnya. Gak hanya pakaian. Gak cuma pakaian. Nah tapi buat ngecek potensi nih, Alika bisa aja kirim SMS Rex pas weton. Buat ngecek ada potensi. Iya, siapa tahu kan Alika potensinya di air nih. Enggak ada beda, ngecek potensi ini beda lagi. Nah sebenarnya kalau misalnya pemain tersebut pakai jersey bagus, ya tadi belum tentu akan ngefek ke permainan dia. Betul. Karena ya sejatinya perlengkapan seperti jersey atau sepatu segala macam hanya meningkatkan kemampuan pemain. Betul. Jadi bukan menjadikan pemain yang biasa saja jadi kayak Messi gitu. Kalau itu jatuhnya robot gitu. Benar. Nah untuk itu kita akan bahas soal sejarahnya jersey sepak bola. Oke. Nah jersey sepak bola ini kalau melihat sejarahnya udah hadir dari 1840-an. Wah. Tujuan awalnya itu ya untuk ngebedain satu tim dengan timnya yang lain. Kalau kita ya, kalau yang di luar kelompok Ade Armando kan sebutnya kadrun. Untuk membedakan kelompok lain itu ada sebutannya cebong atau kadrun. Gitu. Saya gak ikutan lagi gitu. Aduh. Nah jadi waktu itu jersey itu cuma dibedakan sama warna. Itu pun warnanya nggak bervariasi kayak sekarang. Paling yang terang sama gelap gitu ya. Nah sebenarnya waktu itu belum umum dilakukan sebenarnya. Jadi karena yang melakukannya biasanya mereka yang bertanding di tingkat perguruan tinggi atau ya di ajang-ajang bergengsi lah mungkin aja. Jadi orang biasanya kebanyakan menggunakan kaos dengan warna berbeda-beda. Jadi bahannya beneran cuma kaos biasa gitu, tapi pakai topi atau ikat pinggang dengan warna yang sama. Pakai ikat pinggang ya? Iya, dulu kan emang aneh banget pakaiannya. Nah dan baru pada 1870 aturan soal kaos dengan satu warna dengan rekan setimnya ini baru diperkenalkan. Nah perlahan ini ketika sepak bola jadi olahraga kelas pekerja. Jadi dulu tuh Kak yang main bola tuh bukan manusia biasa. Wah ya benar, kelasnya beda. Tapi mereka tuh biasanya mahasiswa, nah itu yang main bola. Tapi setelah lama-lama bergeser dan sepak bola berubah menjadi olahraganya para kelas pekerja gitu. Nah jersey ini nggak lagi dibeli sama pemain Kak, tapi mulai disediakan sama klub gitu. Jadi klub ini mungkin dia beli dari pabrik si tempat pemainnya kerja. Ya. Jadi kan diproduksinya gampang gitu. Ya. Nah sejak saat itu warna jersey ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah klub itu sendiri. Jadi identitas. Nah, waktu itu ketika sepak bola menyebar ke Eropa nih, klub-klub lain juga mengadopsi warna yang sama dengan di Inggris. Ya. Misalnya nih Juventus itu sebenarnya mengadopsi warna hitam strip putihnya dengan milik Notts County. Ada tim zaman dulu. Lalu ada Atletico Independiente dari Argentina nih mengadopsi jersey merah setelah menyaksikan pertandingan Nottingham Forest yang masih ada sampai sekarang itu warna merah. Kirain si Atletico Independiente ini tuh
mengadopsi dari jersey PDI ya. Wah, belum ada dulu. Cikalmak aja ada. Mungkin. Nah, sejumlah aturan ini mulai terus diperbarui kan, termasuk pada 1909, di mana kiper itu harus pakai jersey berbeda. Belum sama mungkin. Belum mungkin sama. Nah, tapi waktu itu pilihan cuma 2, yaitu warnanya Scarlet atau MS Glow ya. Wah, Scarlet Lightning ya. Warna Scarlet atau Royal Blue. Kan? Wah. Nah, jadi ketika warna hijau diperbolehkan nih jadi opsi pada 1912, mayoritas kiper pun akhirnya menggunakan jersey Persebaya. Dulu mungkin ada di klub Inggris yang hijau bukan Persebaya tapi ada ya. Nah, waktu itu si bahan jersey sendiri nih yang umum digunakan tuh biasanya katun. Katun ya? Dengan lengan panjang. Jadi secara bobot sebenarnya jersey di era itu relatif lebih berat karena ya bahannya katun tadi. Katun, ya. Berarti 2 dimensi ya? Betul. Katun? Aduh, kartun dong. Saya kemana tadi? Ternyata banyak kartun. Nah, apalagi kalau hujan nih biasanya waktu itu ya air itu menyerap kan, kalau bahannya kartun tuh menyerapnya lebih cepat dan jadi lebih berat. Jadi ya itu kebayang gitu waktu zaman dulu mah main bola susah banget. Wah, itu nggak sesuai dengan sunatullah ya. Wah, air hujan tuh nyerapnya ke tanah. Bukan ke baju. Harusnya anti air. Nah, setelah warna kan pada 1930-an nih diperkenalkanlah angka untuk membedakan satu tim dengan yang lainnya. Dan pertandingan besar pertama di mana para pemain menggunakan jersey dengan angka ini adalah final Piala FA 1933. Itu hampir barengan dengan berdirinya Persib ya. Iya betul. 1933. Itu antara Everton dengan Manchester City. Nah, si nomornya waktu itu sebenarnya tidak urut. Jadi belum ada urutan 1 sampai 11 tadi. Namun saat itu tim harus memilih lewat undian koin. Jadi untuk memilih nomor itu ada undian dulu. Nah, waktu itu si Everton sama City gak ada yang mau karena takutnya penipuan. Ini padahal cuma mau nentuin urutan jersey ya, mereka takut penipuan ada. Nah, waktu itu apakah mengenakan 111 atau 12 dua-duanya ada di cara undi penggunaannya itu ya? di undi tadi. Nah, standarisasi nomor yang baru yang akhirnya dipakai seperti ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Iya. Nah, dan pada 1950-an kan bahan sintetis ini mulai diperkenalkan juga, udah bukan katun lagi. Dan inilah yang bikin jersey itu jadi lebih ringan. Betul. Nah, selain itu jersey lengan pendek mulai populer dan menjadi penting Kak kalau misalkan dipakainya di tempat yang lebih panas. Kalau dulu mungkin di Inggrisnya sendiri dingin kali ya. Dingin benar. Jadi kalau negara-negara tropis itu tuh nggak bisa. Nah, pada 1970-an setiap kesebelasan sudah memikirkan corak jersinya sendiri. Jadi kalau dulu mungkin cuma warna, sekarang ada coraknya. Ada coraknya. Nah, si Leeds United waktu itu bahkan memproduksi jersey replika. Yang bahannya berbeda dengan jersey yang biasanya digunakan para pemain. Udah mirip kayak yang sekarang ya. Berarti itu ngeluarin berbagai versi ya. Betul, ada berbagai macam. Nah, di era yang sama Liga Sepak Bola Amerika Utara atau NASL bereksperimen dengan mencetak nama pemain di bagian belakang. Jadi ada namanya tuh baru 1970-an. Namun ide ini tidak terlalu ditanggapi secara luas waktu itu. Jadi ya itu mah Amerika aja biasa. Berarti dari dulu tuh sebenarnya Amerika aja. Dulu ya. Iya, yang ngasih nama sebenarnya Amerika. Nah, dan selanjutnya ada produsen aparelnya itu Adidas dan Hummel. Mereka mulai bereksperimen dengan corak pada 1980-an. Seiring dengan teknologi printing yang kian maju gitu. Dan di era ini celana yang digunakan tuh mencapai puncak terpendeknya kan. Kalau dulu mah apa sebelum zaman tuh gombrang gitu. Nah, di era 1980-an tuh pendek-pendek Kak. Kalau nggak salah sampai pinggang segitu. Itu short ini aja enggak sampai segitu kalau. Nah, baru pada final Piala FA 1991, Tottenham Hotspur mengenakan celana selutut yang modelnya akhirnya digunakan sampai saat ini kan. Umumnya. Betul. Nah, pada tahun 1990-an teknologi pencetakan ini makin berkembang. Nah, membuat jersey sebenarnya menjadi lebih rumit lagi dengan motifnya. Jadi sebenarnya waktu itu sebenarnya jersey menggunakan bahan polyester. Jadi salah satu kegunaannya adalah bahan ini menyerap lebih sedikit air. Dan menarik kelembapan dalam tubuh. Jadi sehingga para pemain itu tetap dingin dan kering. Jadi kalau yang tadi kan menyerap airnya lebih banyak gitu yang katun. Sekarang mah jadi meminimalisir air itu diserap ke sama tubuhnya. Baju. Menarik banget Kak. Ya itu tadi bahasan soal jersey dan sejarahnya. Jadi mana-mana tetap di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap.